Shalom anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Miss berharap semuanya dalam keadaan sehat ya, dan tetap mematuhi protokol kesehatan dimanapun berada atau mau kemana, kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Nah, hari ini kita akan memulai pembelajaran kita, yaitu bahasa Indonesia tema 1, subtema 3. Nah, sebelum kita memulai proses pembelajaran kita, mari kita meminta pertolongan kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan atas kasih-Mu, atas penyertaan-Mu kepada kami hingga pada saat ini Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan memulai pembelajaran kami. Tuhan tolong, Tuhan sertai. Biarlah proses pembelajaran kami pada saat ini boleh berjalan sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa, ini doa kami, ini syukur kami, di dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Nah, mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung. Masih ingatkah kamu gagasan pokok dan gagasan pendukung? Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, saat ini kita masih mau perjelas apa yang dimaksud dengan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Miss berharap pembelajaran sebelumnya, yaitu mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung, Miss berharap semuanya masih ingat ya. Nah, gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Nama lain dari gagasan pokok yaitu ide pokok, gagasan utama, pikiran pokok, dan pokok pikiran. Sedangkan nama lain dari gagasan pendukung yaitu kalimat penghubung atau kalimat yang menjelaskan tentang gagasan pokok. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar mengenai cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, hari ini kita masih belajar mengenai cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, yang pertama, baca bacaan dengan seksama. Kemudian yang kedua, tiap paragraf biasanya hanya ada satu kalimat utama. Kemudian yang ketiga, kalimat utama biasanya ada di awal atau akhir paragraf. Yang keempat, kalimat utama adalah kalimat yang dijelaskan oleh kalimat-kalimat yang lain, atau oleh kalimat pengembang, atau oleh gagasan pendukung. Yang kelima, gagasan pokok atau ide pokok sama dengan ringkasan dari kalimat utama. Yang terakhir atau yang keenam, sisa kalimat yang lain sama dengan gagasan pendukung. Sampai di sini paham ya cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Indonesia memiliki keberagaman adat istiadat, makanan, permainan nasional, tarian, dan lainnya. Kita harus mensyukuri semua yang ada di Indonesia, di negara kita, karena kenapa? Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk menikmati semua hal itu. Masih bisa berinteraksi kepada sesama kita, masih bisa melihat adat istiadat yang ada di Indonesia, masih bisa melihat keragaman makanan yang ada di Indonesia. Nah, dodol Betawi Mak Salma. Sebentar lagi kota Jakarta akan berulang tahun. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Mak Salma menerima banyak pesanan. Mak Salma adalah pembuat dodol tradisional Betawi di kampungnya. Biasanya, ketika menyambut ulang tahun kota Jakarta, banyak pertokoan yang mengadakan festival Betawi. Makanan Betawi menjadi jajanan di festival. Kerak telur, bir pletok, dan dodol Betawi menjadi primadona makanan dalam menyambut Dirgahayu Jakarta. Kedua, sudah sejak seminggu yang lalu, Mak Salma bekerja keras. Ia dan beberapa ibu tetangganya membuat adonan dodol, ketan,
gula merah, gula pasir, dan santan dicampur menjadi satu. Membuat dodol Betawi membutuhkan kerjasama. Tidak hanya perempuan, laki-laki pun terlibat dalam pembuatannya. Biasanya, Mak Salma dan ibu-ibu menyiapkan bahan, memarut kelapa, dan menumbuk beras ketan. Adonan dituang kawah, lalu diaduk hingga kental. Proses mengaduk dilakukan terus-menerus selama 8-12 jam. Pembuatannya memang berat dan lama. Oleh karena itu, pembuatan dodol Betawi membutuhkan kerja sama. Paragraf ketiga, untuk memenuhi pesanannya, Mak Salma selalu melibatkan tetangga-tetangganya. Mak Salma ingin rejeki yang diperolehnya dari dodol Betawi tidak dirasakan sendiri. Mak Salma juga ingin dodol Betawi selalu dikenal. Ia ingin warga di sekitarnya juga ikut melestarikan makanan tradisional milik kampung sendiri. Dodol Betawi Mak Salma ikut melestarikan budaya, memupuk kerjasama, serta menjalin keakraban antar warga. Adalah 3 contoh paragraf yang akan kita tentukan sama-sama gagasan pendukung dan gagasan pokoknya. Nah, paragraf pertama, kalimat utama ada di kalimat pertama. Sebentar lagi kota Jakarta akan berulang tahun. Nah, sedangkan gagasan pokoknya yaitu kota Jakarta akan berulang tahun. Gagasan pendukung, Mak Salma adalah pembuat dodol tradisional Betawi di kampungnya. Biasanya, ketika menyambut ulang tahun kota Jakarta, banyak pertokoan yang mengadakan festival Betawi. Makanan Betawi menjadi jajanan di festival. Kerak telur, bir pletok, dan dodol Betawi menjadi primadona makanan dalam menyambut Dirgahayu Jakarta. Nah, itu adalah gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf pertama. Kalimat utama ada di kalimat terakhir. Oleh karena itu, pembuatan dodol Betawi membutuhkan kerjasama. Sedangkan gagasan pokoknya, pembuatan dodol Betawi membutuhkan kerjasama. Gagasan pendukungnya, sejak seminggu yang lalu, Mak Salma bekerja keras. Ia dan beberapa ibu-ibu tetangganya membuat adonan dodol. Ketan, gula merah, gula pasir, dan santan dicampur menjadi satu. Membuat dodol Betawi membutuhkan kerja sama. Tidak hanya perempuan, laki-laki pun terlibat dalam pembuatannya. Biasanya, Mak Salma dan ibu-ibu menyiapkan bahan, memarut kelapa, dan menumbuk beras ketan. Adonan dituang kawah, lalu diaduk hingga kental. Proses mengaduk ini dilakukan terus-menerus selama 8-12 jam. Pembuatannya memang berat dan lama. Nah, itu adalah gagasan pokok dan gagasan pendukung dari paragraf kedua. Kita lanjut. 3. Kalimat utama ada di kalimat terakhir. Dodol Betawi Mak Salma ikut melestarikan budaya, memupuk kerjasama, serta menjalin keakraban antar warga. Gagasan pokoknya, dodol Betawi Mak Salma melestarikan budaya, memupuk kerjasama, serta menjalin keakraban antar warga. Sedangkan gagasan pendukungnya yaitu untuk memenuhi pesanannya, Mak Salma selalu melibatkan tetangga-tetangganya. Mak Salma ingin rejeki yang diperolehnya dari dodol Betawi tidak dirasakannya sendiri. Mak Salma juga ingin dodol Betawi selalu dikenal. Ia ingin warga di sekitarnya juga ikut melestarikan makanan tradisional milik kampung sendiri. Nah, itu adalah ketiga paragraf yang kita sudah tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Semoga anak-anak bisa memahami dan bisa mengetahui cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Nanti Miss akan kasih tugas cara menentukan
gagasan pokok dan gagasan pendukung dari paragraf yang Miss nanti kasih. Mohon anak-anak di rumah kerjakan ya. Tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks cerita yang Miss akan share. Simak teks cerita berikut. Paragraf pertama, tradisi lompat batu berasal dari suku Nias. Suku Nias berasal dari Pulau Nias yang terletak di sebelah barat Pulau Sumatera. Lompat batu atau yang dikenal dengan nama Fahambo batu merupakan ciri khas masyarakat Nias. Paragraf kedua, tradisi melompati batu hanya dilakukan oleh kaum lelaki, khususnya kaum pemuda. Mereka harus melompati susunan batu setinggi 2 meter dan ketebalan 40 cm. Tradisi ini bertujuan menunjukkan kekuatan dan ketangkasan para pemuda yang melakukannya. Sedangkan kalimat paragraf ketiga, seseorang yang berhasil melakukan tradisi ini dianggap hebat baik bagi dirinya maupun keluarga dan masyarakat di desa itu sendiri. Nah, coba anak-anak kerjakan di buku paketnya halaman 148 sampai halaman 150 menentukan gagasan pendukung dan gagasan pokok dari teks cerita Fahambo batu. Nanti kalau anak-anak sudah kerjakan, boleh kirim ke Miss jawabannya ya. Pelajaran kita hari ini, Miss berharap anak-anak di rumah tetap semangat belajar, tetap menjaga kesehatan, tetap mematuhi protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Shalom.